Halo Sobat Omi, di Bincang Asik kali ini kembali lagi dengan saya Elina dan kali ini saya akan ditemani dengan teman saya Kak Adri. Halo Kak Adri. Halo Elina, halo Sobat Tommy, kenalin aku Adrianti Srejeki Siagian, bagian dari Rumah Konsul. Gimana nih Kak kabarnya? Sejauh ini sangat luar biasa baik Kak. Luar biasa baik ya. Jadi di Bincang Asik Rumah Konsul kali ini kita tuh akan bahas apa sih Kak? Mengenai move on asik kali ya Kak ya. Oh asik ya, mesti apa jangan-jangan Kak Adri sendiri belum move on ya? Apalagi titik move on? Kayaknya sedikit relate. Wah, menarik untuk dibahas ya Kak. Ya, enak banget nih untuk dibahas sih Kak. Menarik banget, apalagi banyak anak muda juga nggak sih Kak yang banyak belum move on juga nggak sih? Belum move on atau gagal move on? Berat ya jawabnya ya. Ya langsung saja nih Kak, aku mau tanya sama Kak Adri mengenai apa sih move on itu kalau menurut Kak Adri sendiri nih? Mengenai move on ya, menurut aku pribadi kan move on itu pasti ada berbagai tipe ya. Itu tuh tipe move on itu misal kita belum move on dari teman atau pacar, belum move on dari masa lalu kita, kayak kegagalan-kegagalan yang kita lakuin kayak gitu. Itu kan juga bisa bilang move on. Jadi bisa dibilang move on itu dimana kita tahu masa lalu kita itu apa dan kita berproses untuk menghargai masa lalu tersebut, dan saat kita sudah bisa menghargai masa lalu itu ya kita menerimanya gitu. Menerima sesuatu yang udah terjadi dan itu bukan milik kita gitu ya. Menerima kenyataan juga gitu ya Kak maksudnya. Benar sekali ya. Nah, kalau menurut Kak Adri sendiri nih, tipe move on apa, bab apa gitu yang sulit untuk dilakukan? Melihat dari lingkungan sekitar saya juga, bisa dibilang tipe move on yang susah dilakuin orang itu tuh kayaknya tipe move on yang ini gak sih, dari pacar. Itu termasuk tipe move on yang cukup sulit loh Kak, iya gak sih? Hubungan asmara ya Kak? Nah, iya benar banget. Iya, kalau menurut aku sih juga iya ya, soalnya kebanyakan dari masalah-masalah yang ada saat ini, kemudian dari cerita teman-teman kita, cerita kita sendiri gitu kan, tetap susahnya itu di tahap move on ketika pacaran, ketika TTM-an gitu. Ya nggak sih Kak? Iya benar banget. Kayak apa ya, memang kan berpisah dengan orang yang kita cintai itu kan berat ya Kak. Dengan alasan apapun, karena itu sulit juga nggak sih Kak kita ngelupainnya? Sulit lah, apalagi kita udah punya harapan bareng dia, kemudian kayak kita udah punya tujuan bareng-bareng gitu kan, kayak dihancurkan bareng gitu juga kan. Nah, benar banget. Fase yang benar-benar buat sedih itu ya Kak adalah masa galau tuh, kayak dimana seorang kayak tersebut tuh teringat banyak kenangan. Kadang tuh yang kita rinduin tuh ya kenangannya gitu, masa-masanya gitu kan. Kayak kita kalau lagi ngelewatin tempat yang pernah dilewatin gitu, nah itu jadi nggak jadi move on lagi gitu kan. Bener banget Kak. Kalau menurut Kak Adri nih, apa sih penyebab orang bisa susah banget melupakan mantannya? Itu kalau dari pengalamannya Kak Adri sendiri, tapi aku mau tanya nih Kak, boleh nggak sih tanya ke Kak Adri tentang pengalaman pribadi gitu? Sebenarnya aku belum punya pengalaman karena aku belum
punya mantan. Oh, belum punya mantan. Tapi ya aku belum punya mantan dan aku belum pernah ngerasain bucin gitu, belum pernah. Cuman dari cerita-cerita temen itu tuh mungkin bisa jadi pembelajaran dari aku pribadi. Seseorang apa ya, penyebab seseorang itu sulit untuk melupakan mantannya itu mungkin karena pertama ada perasaan yang merasa bersalah kayak gitu, terus kayak merasa kesepian yang terus menerus muncul dalam diri seseorang tersebut, terus atau ingin kayak ada rasa nggak sih Kak, kalau kita lagi mungkin kayak lagi sedih tuh pengen cepet-cepet keluar gitu dari kesedihan itu. Nah sama kayak orang move on itu dia susah ngelupainnya ya karena dia pengen cepet-cepet gitu loh ngelupain orang itu gitu nggak sih, Tergesa-gesa tanpa harus kayak dia keburu ya. kayak pasca putus itu kayak mereka tuh pasca putus pengennya tuh langsung menyibukkan diri mereka gitu loh dengan berbagai kegiatan agar mereka bisa melupakan mantan mereka itu gitu loh. Padahal nih ya Kak, menurut aku kondisi itu tuh justru yang kayak membuat diri mereka itu nggak memiliki waktu berduka atas kehilangan yang dirasakan gitu loh Kak. Ya jadi kalau kamu lagi sedih ya udah sedih aja gitu loh. Kalau lagi pengen nangis tiba-tiba nginget dia ya udah nangis aja nggak sih Kak gitu. Kita kasih waktu kita bener-bener rasa duka kita itu kita kasih gitu loh Kak. Jangan kayak menutup-nutupi kayak merasa aku kuat kok, aku bisa kok gitu. Nggak bisa gitu. Iya, berarti kayak kita tuh ngeberi waktu untuk diri kita tuh benar-benar kalau lagi sedih ya udah sedih aja, kalau lagi seneng ya ayo bangkit gitu kan, maksudnya nggak boleh dicampur-campur gitu kan, gitu ya Kak. Bener, karena kan kayak rasa sakit, kayak kecewa, rasa marah itu nggak bisa benar-benar sembuh gitu loh, alias dia tuh ya bisa muncul kapanpun kayak gitu nggak sih ya? Berarti gimana nih Kak rangkuman dari fase move on yang benar dan baik gitu? Kalau aku pribadi, jadi menurut aku pribadi itu fase move on itu bisa berjalan dengan baik. Pertama ya kita beri waktu dulu untuk diri kita sendiri. Kita beri hati kita untuk kayak kalau memang mau berduka ya it's okay gitu. Biarkan diri kita tuh memproses semua perasaan yang muncul. Iya benar banget Kak. Oh, ternyata ya kan, ternyata orangnya udah nggak ada lagi gitu loh. Ya kita sadari di waktu itu aja, nggak usah nanti berkelanjutan gitu kan. Kalau kita udah menyadari di satu waktu aja mungkin cukup gitu ya Kak. Bener banget ya. Ini juga sih aku pernah baca di sebuah studi yang dilakukan oleh Ohio University, State University, sepertinya gitu, menemukan bahwa selama salah satu bagian otak bernama hipokampus itu masih berjalan normal, maka manusia itu susah gitu loh Kak, nggak mungkin juga melupakan pengalaman-pengalaman di masa lalu. Ya itu, jadi hal yang sama juga berlaku dengan pengalaman hubungan kita dengan pasangan kita sebelumnya kayak gitu. Jadi ya pengalaman itu bakal selalu ada nggak sih Kak dalam pikiran kita, kayak gitu sih. Iya, soalnya kan pengalaman adalah sesuatu yang udah terjadi di hidup kita gitu kan Kak. Jadi ya mau dihilangkan kemanapun tetap masih ada gitu kan. Benar banget ya. Jadi nggak bisa dipaksain sih Kak gitu, nggak bisa kita paksain kayak langsung benar-benar lupa gitu, nggak bisa gitu. Itu pasti tetap memorinya ada gitu. Kalau kita ya Kak masih sakit hati terus kita menyibukkan diri dengan hal-hal lain yang mungkin bisa menurut kita bisa gitu, tapi pada saat kita berhenti melakukan hal itu atau kita istirahat justru kepikiran itu termasuk kayak salah nggak sih Kak dalam fase move on gitu? Termasuk gimana Kak? Termasuk hal yang salah dilakukan dalam fase move on nggak sih kalau kita melakukan sesuatu yang banyak sekali, kemudian pas kita istirahat kita merasa kita nggak bisa move on lagi, kita sedih lagi gitu loh. Iya, menurut aku sih itu nggak salah sih Kak.
ya wajar-wajar aja nggak sih Kak? Sama yang kayak aku bilang tadi, apa ya, pengalaman itu nggak bakal bisa kita lupain, itu bakal selalu tetap terkenang, dan rasa sedih, rasa marah itu juga bisa muncul kapanpun. Jadi ya kalau kita lagi sedang menyibukkan diri, ya kalau memang tiba-tiba pengen tiba-tiba kayak ngerasa sedih, itu ya nggak salah, itu hal yang wajar juga nggak sih Kak? Bahkan aku punya cerita nih ya Kak, dulu tuh temen aku tuh pernah kayak bener-bener baru putus dari pacarnya gitu kan ya Kak, pacarnya, terus kayak dia bener-bener cerita sama aku 24 jam. Aku yang kayak oke, cerita kayak kalau mau nangis aja nggak apa-apa gitu loh, jangan dipendam. Itu tuh semakin kamu pendam tuh semakin kayak ngebatinya di kamu gitu. Ya udah, dia sampai benar-benar nangis, terus besoknya nangis lagi, cerita lagi kayak gitu. Gak apa-apa, aku benar-benar kasih waktu, kayak cuman aku bilang gini, aku mau kasih waktu kamu seminggu aja untuk melupain dia gitu. Habis nangisin dia itu udah 1 minggu aja maksud aku gitu loh. Habis 1 minggu itu aku pengen banget kamu bangkit lagi dari nangis itu gitu. Ya akhirnya bener-bener bisa gitu loh Kak. Bener-bener kayak dia nangis semingguan gitu. Itu tuh kayak dari pagi sampai sore, atau enggak dari sore sampai malam tuh nangis mulu. Kayak aduh. Tapi cuma dalam waktu seminggu itu ya Kak? Ya aku kasih kamu nangis dalam waktu seminggu bebas. Tapi abis seminggu aku nggak bisa bantu gimana lagi. Aku pengen kamu bangkit lagi, aku gituin. Terus dia bener-bener dalam seminggu itu ngeluarin semua emosi dia dalam diri dia, kayak ya udah. Akhirnya pas banget di hari ke-7 dia kayak, aku benar-benar udah fix mau lupain dia. Oke, gituin. Tapi bedanya lagi dengan kawan aku yang satunya lagi itu, dia bener-bener cara ngelupainnya nggak nangis, tapi kayak nyari kesibukan aja. Ikut organisasi, kerja, apa gitu. Tapi sama kayak yang kita bahas tadi, dia kayak melupakan seseorang itu dengan mencari kegiatan-kegiatan tersebut. Dia nggak mau kayak ngasih waktu bener-bener buat diri dia sendiri itu, supaya nggak ada rasa sedih gitu. Itu menurut aku tuh hal yang salah sih Kak. Iya, nggak bisa dibilang salah juga, cuman kayak hal yang kayak kurang pas aja gitu. Karena kalau lagi mau sedih ya sedih aja nggak sih Kak? Jangan dipaksa untuk kayak kuat-kuat gitu loh. Soalnya kalau dicampur-campur justru malah lebih capek ya. Bener banget, itu malah kayak berapa kali lipat gak sih capek? Iya, jadinya kita tuh nggak punya waktu buat ngerasain tenang gitu kan, kalau terlalu banyak. Nah, berarti kesimpulannya itu menyembuhkan luka atau luka masa lalu, atau kita harus move on itu bukan soal tentang melupakan ya Kak, tapi kita tuh harus bergerak maju gitu kan. Kalau kita mengedepankan ego kita untuk terus melupakan ya nggak akan bisa lupa gitu kan, soalnya pikiran kita juga cuma melupakan gitu kan. Benar Kak. Ya, jadi sesungguhnya obat menyembuhkan hati dan move on itu bukan soal melupakan sih, memang benar banget ya, melainkan kita harus bergerak maju. Namanya juga move ya, kan kalau dianalogikan kayak berpindah gitu loh Kak. Berarti yang awalnya kamu di belakang, ya kamu harus bisa bergerak maju ke depan gitu loh Kak. Ya kalau hanya berdiam pun kita dalam kesepian itu ya dalam kegelapan, duduk, lesu, kayak menunggu waktu yang kayak menyembuhkan aja udah. Malah akhirnya merugikan diri sendiri gitu kan. Itu kan kalau kita nunggu waktu doang kan kayak memasung diri kita juga nggak sih Kak? Ya benar banget, benar. Iya. Padahal kita bukan berarti di sini gimana Kak? Padahal kita masih punya banyak tujuan gitu kan, tujuan yang lain, nggak harus tujuan yang dulu yang udah nggak ada, kenapa harus dipikirin gitu kan. Nah benar banget, justru banyak hal yang harus lebih kita prioritaskan lagi nggak sih Kak? Kayak gitu sih. Terus apa nih Kak yang mau Kak Adri sampaikan kepada Sobat Omni yang belum bisa move on kali ini? Mungkin ada dari kesimpulan kita sharing-sharing tadi? Apa ya? Nggak banyak sih, cuma mau bilang kalau kamu lagi dalam proses move on,
kamu pasti bisa ngelewatinnya. Ya kalau benar-benar lagi butuh waktu untuk sedih nggak apa-apa. Kalau kamu memang butuh waktu dalam 2 minggu atau berapa minggu ya it's okay gitu. Kasih waktu kamu benar-benar, kalau mau duka ya kasih aja gitu. Jangan dipaksa untuk kayak I'm fine gitu. Nggak bisa. Kamu pasti bakal balik lagi ke rasa sedih itu lagi nanti. Jadi aku harap kalau orang mau move on itu ya harus benar-benar luangin waktu sedihnya, tapi dengan target yang udah mereka tentuin waktunya gitu. Berarti intinya berikan waktu untuk istirahat, meresapi, kemudian bergerak maju. Gitu ya, Kak? Nah, ya benar banget. Harus bergerak maju juga, jangan stuck di situ-situ aja juga gitu. Iya. Oke, Kak Adri, terima kasih atas perbincangan kita mengenai move on pada hari ini. Semoga Sobat Omni yang sedang mendengarkan podcast kami akan merasa terbantu. Atau mungkin yang lagi susah move on atau lagi di fase move on, bisa ya untuk bangkit dan bergerak maju lagi. Nggak perlu risau, kita harus memberikan ketenangan dalam diri kita terlebih dahulu untuk kita bisa maju lebih jauh. Begitu ya, Kak? Iya, benar banget. Semangat Sobat Omni. Semangat. Oke, dengan saya Elina dan teman saya Kak Adri, kami pamit undur diri dan see you. See you. Tuh, hidungku. Thank you.